Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk semua siswa kami kelas 5. Apa kabar hari ini, Nak? Semoga tetap sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita tetap sehat sampai saat ini. Doa, kita mulai. Doa selesai. Anak didik kami semuanya, mari simak video pembelajaran. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita tema 9, subtema 2, ilmu pengetahuan alam. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Mari kita ikuti video pembelajaran berikut ini. Zat-zat penyusun dalam minuman. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya adalah air bercampur garam dapur. Garam tidak menyisahkan endapan dan air tampak bening dan terasa asin. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya, air bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal, seperti air kelapa dan air minuman isi ulang. Yang berikut adalah zat tunggal. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air atau H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Campuran dan contohnya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama, sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan campuran heterogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi. Selanjutnya, kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap seperti senyawa. Campuran heterogen akan mengendap jika didiamkan. Jadi campuran heterogen bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Anak-anak ibu, perhatikan contoh campuran homogen. 1. Minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. Yang kedua, larutan oralit berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. Yang ketiga, alkohol 70% biasa digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Nah, yang berikut adalah contoh campuran heterogen. Yang pertama adalah air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Yang kedua, air dan minyak tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Yang ketiga, beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Anak-anak ibu, sekarang mengenai zat-zat dalam campuran. Campuran merupakan gabungan dari 2 atau lebih zat tunggal. Jadi zat penyusun campuran dapat berupa 1 zat padat dengan zat padat, seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Yang kedua, mengenai zat padat dengan zat cair. Contohnya campuran garam dan air.
Yang ketiga, mengenai zat padat dengan zat gas. Contohnya, campuran debu dengan udara. Yang keempat, zat cair dengan zat cair. Contohnya, campuran sirup dengan air. Yang kelima adalah zat gas dengan zat gas. Contohnya, seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Baiklah anak ibu, suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri, antara lain campuran terdiri dari 2 atau lebih zat tunggal. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Anak-anak ibu, mari kita perhatikan contoh berikut ini. 1. Larutan air dan garam. Larutan garam termasuk campuran homogen. Larutan garam tidak menyisahkan endapan atau sisa dari garam. Yang kedua, larutan air dan tepung tapioka. Larutan tepung tapioka termasuk campuran heterogen. Larutan ini menyisakan endapan. Yang ketiga, larutan air hangat dan bubuk kopi. Larutan air hangat dan bubuk kopi termasuk campuran heterogen. Semua benda tercampur sempurna dan menyisahkan endapan dari bubuk kopi pada bagian dasar gelas. Sekian dulu pembelajaran ini anak. Semoga dapat dimengerti